Pemirsa, terima kasih Anda masih dan News Pagi. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia, di mana Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bicarakan kerjasama di berbagai bidang. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Vladimir Putin di Istana Konstantin Saint Petersburg, Rusia berlangsung hangat. Pertemuan kedua kepala negara ini sangat produktif dan menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama di berbagai bidang, seperti bidang pertahanan, maritim, dan perdagangan. Di semua bidang ekonomi, kerjasama teknis, perdagangan, investasi, pertanian, semua telah mengalami peningkatan yang berarti. Sebagai contoh, pada pertemuan bulan Juli 2024 lalu, Presiden Putin menyampaikan keinginan membuka penerbangan langsung Rusia-Indonesia. Sekarang penerbangan terbesar Rusia terbang 3 kali dalam 1 minggu, Moskow, Bali. Kemudian dalam musim dingin 4 kali dalam 1 minggu. Dan kami membuka peluang, silahkan kalau mau menambah penerbangan tidak hanya ke Bali, tapi ke kota-kota lain di Indonesia. Kami membuka untuk penerbangan langsung. Kami juga sudah mencapai banyak persetujuan baru, dan terutama kami ingin meningkatkan jumlah anak-anak muda Indonesia untuk belajar di Rusia dengan beasiswa dari Индонезия – один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши отношения носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются на основе давних добрых традиций, дружбы. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas dukungan Rusia terhadap keanggotaan penuh Indonesia menjadi anggota BRICS. Saya sangat terima kasih Rusia mendukung Indonesia menjadi anggota BRICS penuh dengan waktu yang sangat cepat. Sesungguhnya saya ingin hadir langsung di KTT Kazan. Tapi pada saat itu saya baru dilantik 1 hari dan saya harus melantik kabinet saya. Dan sesudah itu hubungan kita terus meningkat. Pejabat-pejabat senior dari Rusia datang terus. Saya sudah jumpa dengan Wakil Perdana Menteri Mantirov, saya kira sudah tahun ini mungkin sudah di Jakarta sudah 2 kali, di St. Petersburg 1 kali, Menteri Luar Negeri saya sudah 3 kali dalam belum 1 tahun sudah 3 kali ke Rusia. Jadi hubungan kita meningkat terus. Saya mengikuti perkembangan, banyak kemajuan di berbagai bidang. Ekonomi membaik, hubungan ekonomi kita, kerjasama di banyak bidang juga, dan perjanjian kita ikut serta dalam Eurasian Free Trade Area juga berjalan dengan sangat baik. Jadi terima kasih Presiden Putin, banyak sekali kemajuan dalam hubungan ini, dan terima kasih saya diundang sebagai tamu kehormatan di St. Petersburg Economic Forum. Pemirsa, sebelumnya ada momen unik saat kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke St. Petersburg, di mana disambut oleh para diaspora Indonesia dan juga keluarganya. Seorang anak kecil pun meminta mainan kepada Presiden Prabowo. Selamat datang, Bapak. Ya Allah, Bapak. Selamat datang.
Jajaran diaspora Indonesia antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo di depan hotel tempatnya menginap di Saint Petersburg, Rusia. Ada PMI, ada diaspora, ada mahasiswa. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa langsung para warga Indonesia yang menantinya. Presiden Prabowo sempat berbincang dengan seorang anak dari diaspora Indonesia. Anak laki-laki ini meminta Lego kepada Presiden Prabowo. Ganteng sekali. Makasih. Bapak izin mahasiswa dari Papua. Jangan dorong, Re. Presiden. Katanya mau Lego. Lego, you want Lego? Okay. Get this boy Lego. Yes, sir. Yes, makasih, Pak. Momen ini langsung disambut tepuk tangan dan sorakan hangat dari WNI. Makasih, Pak. Makasih, Bapak. Presiden pun menyalami seluruh WNI yang menyambutnya. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga ikut menyambut kedatangannya. Di antaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pemirsa, sejumlah mahasiswa dihalau pas Pampres lantaran membentangkan poster kritikan terhadap Wapres Gibran yang sedang melintas di Kota Blitar, Jawa Timur. Video amatir merekam saat 3 mahasiswa dihalau petugas keamanan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Blitar, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat rombongan Wapres RI 2 Gibran Rakabuming Raka melintas menuju rumah makan. Namun saat melintas, 3 mahasiswa itu menghalangi jalan dengan membawa sejumlah poster bertuliskan kritik kinerja Gibran. Penghalauan dilakukan petugas sebagai upaya antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara menurut Wakapolres Blitar Kota, Kompol Subiantana, pasca insiden 3 mahasiswa tidak ditahan dan diminta pulang. Ya, informasinya mahasiswa itu membawa poster mau menerobos rombongan itu sehingga dihalau untuk diinggirkan. Gitu. Kalau untuk ketentuan pengamanan memang harus steril ya Mbak untuk apa? Ya kalau VVIP kan harus steril, kan tidak ada benda kan gitu. Kalau isi dari posternya itu apa sih, Den? Wah, saya tidak tahu nanti posternya itu isinya apa. Yang jelas kan ya namanya orang banyak kan kita tidak tahu. Ketiganya sekarang diamankan atau gimana? Ketiganya ya sekarang ya sudah dipulang, cuma hanya dihalau aja, suruh minggir saja. Gitu aja. Meski sempat terjadi insiden pencegatan oleh mahasiswa tersebut, kegiatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap berlanjut. Gibran berziarah dan melakukan tabur bunga ke makam Presiden pertama RI Soekarno di Blitar, Jawa Timur. Wapres Gibran juga ditemani Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Gibran mengenang Soekarno sebagai tokoh yang banyak memberikan dampak besar bagi kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Dalam kesempatan itu, Gibran juga berdoa di pusara Bung Karno. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya melakukan klarifikasi kepada pihak SMA 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada terkait dengan isu ijazah palsu Joko Widodo. Klarifikasi ini merupakan bagian dari proses penyelidikan atas kasus yang telah memicu kegaduhan publik. Pemirsa, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kombes Pol Ade Arisyam mengatakan selain melakukan klarifikasi kepada SMA 6 Surakarta dan UGM, pihaknya juga telah menggabungkan 6 laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan ijazah tersebut. 2 laporan masuk di Polda Metro Jaya, sementara 4 lainnya berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bekasi Kota, dan Kota Depok. Upaya yang dilakukan penyelidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMA, sebuah SMA negeri di Surakarta. Kemudian ada melakukan klarifikasi juga terhadap pihak sebuah universitas di Yogyakarta. Ya, ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta dalam tahap
pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Jadi proses ini masih berlangsung. Politikus PDI Perjuangan Betor Suryadi mengungkap ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo diduga dicetak tahun 2012. Namun hal tersebut dibantah pengacara Joko Widodo. Politisi senior PDI Perjuangan Bambang Suryadi alias Betor Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Menurut Betor, Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Joko Widodo di Pilpres 2014. Dokumen itu diduga cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ibu baca semua, itu ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah zaman Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Sementara itu pengacara Joko Widodo, Rifai Kusumanegara mengatakan tidak ada alasan Jokowi memasukkan ijazahnya. Sebab menurutnya untuk menjadi presiden cukup dengan ijazah SMA. Cermati adalah menurut kami tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya. Karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa ya memasuk ijazah S1 ya. Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari UGM ya, maupun banyak saksi yang sudah dengar keterangannya termasuk hasil puslapor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekedar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengacara Jokowi juga menyebut tudingan ijazah palsu ini merugikan Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bos dan antara Doni Oskaria melarang istri para pejabat BUMN ikut campur dalam pekerjaan suaminya. Doni juga melarang pejabat BUMN bermain golf saat jam kerja. Dan juga Pertamina juga, Pak Dekan. Oskaria menyatakan terdapat kebijakan baru yang harus ditaati oleh para pejabat BUMN. Mulai dari larangan bermain golf di saat jam kerja hingga larangan istri-istri pejabat turut campur dalam segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Hal itu dilakukan karena jabatan yang saat ini dipercaya seharusnya dilakukan atas dasar pengabdian kepada masyarakat maupun negara. Doni Oskaria pun melarang para pejabat BUMN memiliki banyak ajudan, apalagi sampai harus selalu dikawal secara ketat. Indonesia, Telkomsel, Jasara Harja, dan juga Pertamina juga, Pak Dekan. Saya nggak mau istri terlibat di dalam urusan kantor. Saya nggak mau tuh istri nonton hordeng, istri nonton penyanyi, istri nonton acara gitu. Ini kan kantor, bukan warisan orang tua gitu maksudnya tuh. Jadi bagi saya ini sebetulnya basic. Tapi basic ini akan mempengaruhi behavior. Karena kalau hal-hal ini dilakukan, behaviornya pasti. Tersangka aneka kasus di Kejaksaan Agung Marcella Santoso, pemirsa, membantah membuat konten petisi RUU TNI dan Indonesia Gelap. Pernyataan itu berbanding terbalik dengan video permintaan maaf yang diputar Kejaksaan Agung. Saya nggak bikin konten RUU TNI. Tapi bukan dipaksa nggak buat video itu. Saya nggak bikin Indonesia Gelap, bukan saya yang bikin. Tapi videonya dipaksa kok, Mas. Sama disinggung. Pernyataan ini disampaikan oleh Marcella Santoso saat ditemui usai pemeriksaan di Kejaksaan Agung Jakarta. Marcella membantah tudingan membuat konten negatif terkait isu revisi Undang-Undang TNI dan Indonesia Gelap. Pernyataan Marcella berbanding terbalik dengan permintaan maaf yang ia lontarkan melalui video yang diputar oleh Kejaksaan Agung. Marcella juga enggan menjawab terkait ada atau tidaknya unsur paksaan dalam pembuatan video tersebut. Saya nggak bikin konten RUU TNI. Tapi bukan dipaksa nggak buat video itu. Saya nggak bikin Indonesia Gelap, bukan saya yang bikin. Tapi videonya dipaksa kok, Mbak. Kenapa disinggung soal Indonesia Gelap, Mbak? Sehari sebelumnya Marcella Santoso mengaku sebagai dalang di balik isu RUU TNI dan Indonesia Gelap. Saya ingin menyampaikan. Pengakuan Marcella diputar dalam bentuk video saat Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf
kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak. Sementara itu, Kejaksaan Agung mengaku bahwa video permintaan maaf dan pengakuan Marcella Santoso atas pembuatan konten-konten negatif dilakukan secara sukarela dan tanpa unsur paksaan. Tadi teman-teman menyaksikan semuanya menjadi terang benderang bahwa apa yang selamanya disampaikan terkait konten-konten negatif yang ditujukan kepada institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terhadap Jaksa Agung, terhadap Jampitsus, terhadap Direktur Penyidikan, bahkan terhadap institusi lain yang telah disebut tadi adalah tidak benar. Ya, ini klarifikasi secara nyata dan tidak ada unsur paksaan atas kemauannya sendiri, sehingga masyarakat kami harap menjadi paham, menjadi semakin tahu bahwa yang selama ini dibangun narasi adalah tidak benar. Marcella Santoso adalah seorang pengacara sekaligus tersangka aneka kasus di Kejaksaan Agung. Marcella menjadi tersangka dalam kasus vonis lepas onslaught, perkara ekspor minyak mentah terhadap 3 terdakwa korporasi. Marcella juga menyandang status tersangka dalam kasus perintangan penyidikan kasus korupsi dan kasus dugaan TPPU terkait penanganan perkara di Pengadilan Tipikor. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.